وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Karena tidak ada kebaikannya bersaudara dengan atau berteman dengan orang yang dungu atau bodoh. Orang bodoh dan dungu itu bisa membawa bahaya walaupun dia menginginkan agar bisa memberi manfaat. Jadi memang harus dicari orang-orang yang pintar. Bukan juga berarti karena ini muslim lalu kita memilihnya begitu saja. Ada perbedaan antara alim dan abid. Alim adalah seseorang yang punya ilmu syar'i. Ini layak menjadi sahabat kita. Karena dia tahu mana halal haramnya Allah dan dia beribadah sesuai dengan ilmunya. Kalau abid suka ibadah tapi enggak punya ilmu. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan alim dan abid di antara kalian seperti perumpamaan atau perbedaan antara aku dan orang yang terbodoh di antara kalian. Jadi memang harus orang yang berakal nih, cerdas, lebih pintar dari kita. Kita jadikan sebagai sahabat. Yang kedua, berakhlak mulia. Tidak sekedar performance saja. Bukan karena pakaiannya saja, penampilannya, tidak cukup itu. Memang kita lihat karakter-karakternya yang baik. Sebab orang yang berakhlak buruk, sekalipun berakal, bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya atau dikuasai oleh emosi amarahnya hingga menimpakan keburukan kepada temannya. Artinya kita bisa lihat keburukan orang ini dari pada saat kita mulai bersahabat dengannya atau jalan dengannya. Perhatikan baik-baik, kalau dia sudah memulai menceritakan aib orang, menjatuhkan orang lain, menghina, akhlak-akhlak yang buruk, ini tidak layak jadi sahabat. Tapi kalau dia misalnya jalan banyak diam, kalaupun bicara ilmu, bicara sesuatu yang bermanfaat, nasihat, apalah ya, bisnis yang menguntungkan misalnya, hal-hal yang positif, maka itu akhlak yang baik. Karena orang yang akhlaknya buruk suka menceritakan orang lain atau ciri yang lain emosional. Sedikit saja ada masalah dengan kita sudah emosi, semuanya serba salah. Jadi kita susah, habis waktu dan energi mengurus emosi dia. Kayaknya tidak layak jadi teman. Yang ketiga, bertakwa. Dan bertakwa artinya patuh kepada Allah. Sebab orang fasik yang bermaksiat pada Allah, yang tidak taat kepada Allah tidak dapat dipercaya. Karena bisa jadi ia berbuat jahat terhadap temannya sendiri dengan tidak menghiraukan persaudaraan dan persahabatan. Sebab orang yang tidak takut kepada Allah pasti tidak takut juga kepada selain Allah. Yang keempat dan terakhir adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jauh dari khurafat dan bid'ah. Jadi bukan cuma performance saja, tapi memang orang itu betul-betul berpegang pada sunnah Nabi SAW. Ibadahnya semua sesuai dengan wahyu. Saya sudah pernah bilang teman-teman, kalau meja ini kita bagi dua, zona aman dan zona tidak aman. Kalau dalam ibadah, zona aman adalah semua yang ada perintahnya. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita haji, umroh, apa saja ibadah yang kita kerjakan, zikir, baca Quran, semua yang ada perintahnya. Dan zona tidak aman dalam ibadah adalah mencoba-coba ibadah. Enggak ada dalilnya tapi enggak apa-apa deh, yang penting baik. Coba-coba. Nah, ini zona tidak aman, bisa diterima, bisa enggak. Maka kita cari teman yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, selalu di zona aman. Dalil selalu ada baru dikerjakan. Jauh dari khurafat, kedustaan dan bid'ah. Sebab seorang pelaku bid'ah dapat menyakiti temannya karena kebusukan bid'ahnya. Menjauhi pelaku bid'ah dan menurut hawa nafsu merupakan keniscayaan. Memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan ya. Ini maksudnya mungkin mendekati ya. Mendekati pelaku bid'ah dan penurut hawa nafsu merupakan keniscayaan. Kemudian memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan. Maka bagaimana mungkin bersaudara dan bersahabat dengan mereka? Seorang saleh dalam memilih sahabat telah memberikan ringkasan seraya berpesan kepada putranya, hai anakku, apabila engkau terpaksa harus bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang menjagamu apabila engkau membantunya. Jika engkau bersahabat dengannya, ia bersikap baik terhadapmu. Dan jika kamu sedang tidak punya perbekalan, maka ia mencukupimu. Bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau mengulurkan tangan kebaikan kepadanya, ia memberimu.
Apabila ia melihat kebaikan padamu, ia menghargainya, dan jika melihat kekurangan padamu, ia menyempurnakannya. Bersahabatlah wahai anakku dengan orang yang apabila engkau meminta sesuatu kepadanya, ia memberi. Jika kamu diam, ia meminta penjelasan kepadamu, dan jika engkau ditimpa musibah, ia menghiburmu. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau bicara, ia mempercayai pembicaraanmu. Jika kamu berdua dalam satu urusan, ia menjadikanmu pemimpin, dan jika kamu berdua berselisih tentang sesuatu, ia mendahulukan dirimu.